Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Nama saya Irfan Amiruddin, NRP 801160004 dari UT Site Bontang Tandung Mayang. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan PS Mayor atau Periodical Service Mayor, di mana PS Mayor itu terdiri dari PS 1000, PS 2000, PS 4000 dan seterusnya. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk PS 2000-nya. Sebelum kita memulai pekerjaan, terlebih dahulu kita harus menggunakan APD yang diwajibkan seperti helm, kacamata, masker, sarung tangan, kemudian kita menggunakan safety shoes. Setelah itu kita menyiapkan perlengkapan kerja kita seperti JSA, KA10 sebagai foam pengganti KSR, kemudian kita menyiapkan juga shop manual, partbook, dan juga OMM. Selanjutnya kita menyiapkan peralatan kerja kita seperti toolbox, kemudian special tool, kita menyiapkan juga tampungan dan peralatan pendukung lainnya. Sebelum melakukan pekerjaan, kita pastikan kita parkir unit di tempat yang rata dan aman, kemudian kita aktifkan parking brake-nya. Setelah itu kita pasang wheel choke, kemudian kita pasang lock pin untuk memastikan unit kita sudah aman. Sebelum memulai pekerjaan, terlebih dahulu kita pasang danger tag atau loto untuk mengisolasi sumber energi dari unit ini. Untuk memudahkan dalam pekerjaan, sebaiknya kita menggunakan pembagian zona area kerja, di mana zona area kerja itu terbagi menjadi 5. Zona pertama di bagian kiri engine, kemudian zona kedua adalah bagian upper engine dan juga bagian kabin. Kemudian zona ketiga adalah bagian kanan engine. Di bagian zona keempat itu adalah bagian center side atau bagian tengah unit. Kemudian zona kelima itu adalah bagian belakang unit. Di zona 1 atau zona pertama, kita bisa melakukan penggantian engine oil. Untuk jenis engine oilnya adalah menggunakan SI 15W Dater 40. Kemudian untuk kapasitasnya, untuk kapasitas fullnya adalah 134 liter. Untuk refillnya adalah 129 liter. Untuk penggantian engine oilnya ini, kita tinggal melepas drain plug yang ada di bawah. Kemudian kita mengendorkan sampai full bagian plug valve-nya. Jadi ya, untuk mengecek levelnya nanti saat kita sudah mengisi, kita tinggal pastikan olinya berada di atas L, kemudian di bawah H, jadi di antara low dan high. Sebelum kita mengganti fuel filter, terlebih dahulu kita tutup keran fuelnya di sebelah sini. Jadi tinggal kita putar saja valve-nya ini, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lakukan penggantian fuel pre-filter dan juga main fuel filter. Oke. Untuk penggantiannya, jika kita memiliki alat penyaring khusus, kita bisa menyaring fuel terlebih dahulu dengan alat tersebut, baru kita melakukan pengisian ke fuel filter ini. Namun jika kita tidak memiliki alat tersebut, sebaiknya kita tidak mengisinya. Untuk pemasangannya, sebelum pemasangan, kita pastikan membersihkan bagian holder terlebih dahulu, kemudian kita lumasi bagian packingnya dengan oli, baru kita rapatkan fuel filternya sampai menyentuh holder. Kemudian kita tambahkan dengan filter range 3/4 sampai 1 putaran. Selanjutnya kita melakukan pembersihan untuk water separatornya. Jadi di sini ada 2 water separator. Untuk membersihkannya kita tinggal membuka bagian bleeding valve yang ada, bleeding plug yang ada di atasnya. Setelah itu kita tinggal melepas bagian ringnya. Baru kita bersihkan bagian elemen dan juga bagian housingnya ya. Setelah itu kita untuk pemasangannya, tork untuk ringnya itu adalah sekitar 1,8 kilo. Kemudian untuk plugnya, untuk bleeding plugnya itu adalah 1 kilo. Selanjutnya di sini kita juga bisa memeriksa bagian lubricatingnya di bagian steering linkage ini atau A-frame-nya. Nah di sini ada beberapa pin yang kita pastikan kalau sudah terlumasi dengan baik untuk pelumasannya. Karena di sini sudah menggunakan auto loop, jadi kita tidak perlu melakukan greasing manual lagi. Selanjutnya kita bisa memastikan juga kondisi dari piping dan juga hose-nya apakah sudah aman dan tidak ada potensi bocor. Selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada recover oil leaking from floating seal. Jadi ini recover tank yang menampung kebocoran oli dari floating seal-nya. Jadi kita tinggal buka saja drain plug baut 17. Kemudian setelah itu kita lihat jumlah olinya. Jika misalkan di situ ditemukan ada banyak oli, itu kita bisa lakukan untuk preload terlebih dahulu ya, untuk memastikan floating seal-nya ini masih bagus atau tidak.
Jadi kita melakukan monitoring ulang, kemudian kita melakukan pemeriksaan kembali untuk recover oil leakingnya ini. Jika masih terdapat oli banyak di dalam recover tank ini, berarti itu bisa memastikan kalau floating sealnya sudah mulai bermasalah, sudah mulai aus atau sudah mulai rusak. Tapi jika tidak ditemukan oli lagi di dalam sini, kemungkinan besar masih aman dan hanya tinggal perlu di preload saja. Sekarang kita berada di zona kedua. Zona kedua ini adalah upper engine dan juga kabin ya. Jadi di sini kita bisa lakukan pengecekan air cleaner, baterai, level coolant dan lain-lain ya. Oke, kita mulai dulu dari air cleaner. Jadi di sini kita bisa melakukan pembersihan atau pergantian dari air cleaner yang ada di sini. Itu tergantung dari kondisinya. Jika sudah dibersihkan 6 kali, maka wajib dilakukan penggantian. Namun jika belum dilakukan pembersihan sebanyak itu atau belum mencapai 1 tahun operasi, itu bisa kita bersihkan kembali. Nah, kita tinggal melepas saja di bagian covernya ini. Jadi hooknya kita lepas, kemudian kita keluarkan elemen yang ada di luar ya. Kita outer elemennya itu yang kita bersihkan. Jadi tidak boleh membersihkan untuk inner elemennya. Untuk cara pembersihan itu sendiri adalah kita menggunakan udara bertekanan dengan 7 kilo. Oke, setelah itu kita bersihkan dari dalam, kemudian kita semprotkan dari dalam, setelah itu kita semprotkan dari luar kembali, kemudian kita semprotkan dari dalam lagi. Jangan lupa untuk membersihkan vac water valve-nya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di dash indikator. Kita pastikan valve tidak menyentuh garis merah. Jika menyentuh garis merah, sebaiknya kita tekan tombol reset untuk meresetnya. Hal ini terjadi jika air cleaner mengalami kebuntuan. Selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk level tank di auto loop-nya ya. Nah, di sini ada untuk lubang pengisian, untuk plug pengisian, dan juga untuk plug levelingnya. Jadi kita tinggal lihat setelah kita isi apakah keluar dari level plug-nya ya. Jika sudah penuh, kita tutup kembali. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di fire suppression tank-nya, apakah masih aman. Jika masih aman itu biasanya berada di rang warna hijau. Jadi tinggal kita pastikan saja. Jika rang tersebut berada di warna merah, kita bisa panggil tim yang khusus untuk menangani fire suppression ini. Selanjutnya di sini kita melakukan pengecekan level coolant-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada level low dan juga high-nya. Kita pastikan berada di rank tersebut, di atas low dan di bawah full ya, atau high. Nah, untuk pengisiannya jika kurang, kita tinggal buka cap ini. Setelah itu kita isi sampai masuk ke rank level tersebut lagi. Selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan di baterainya. Untuk pengecekannya itu kita bisa buka box baterai ini. Jadi tinggal kita buka penguncinya saja. Kemudian kita angkat. Nah, kita pastikan locknya terpasang dengan baik supaya aman. Nah, di sini kita bisa pastikan di plug-nya. Jadi kita tinggal buka plug ini. Nah, di sini tuh terdapat lubang fan plug. Kita pastikan ini tuh tidak buntu ya fan plug-nya. Kemudian untuk levelingnya kita pastikan dia berada di antara LL dan juga UL ya, atau upper level dan juga low level. Tapi sebaiknya dia berada di upper levelnya. Nah, itu berarti menandakan dia sudah level. Selain itu kita bisa mengecek juga di bagian elemennya itu, kita bisa pastikan kalau bentuk elemennya itu tidak lurus ya, tidak lurus. Jadi dia itu seperti cekung atau cembung, bentuknya seperti cekung atau cembung gitu. Untuk memastikan kalau masih level ya. Selain itu kita juga bisa melakukan pengecekan baterai elektrolitnya dengan menggunakan refraktometer. Dan juga kita bisa menggunakan baterai tester untuk melihat kondisi dari baterai ini. Selain itu kita membersihkan terminal baterainya dengan menggunakan air panas, karena mungkin ada terdapat kerak-kerak yang menempel di setiap terminalnya. Itu bisa kita bersihkan dengan menggunakan air panas. Akan lebih cepat untuk melunturkan kerak-kerak tersebut. Selanjutnya kita melakukan pengecekan di upper engine. Setelah kita membuka cover ini, di sini akan terlihat ada banyak piping dan juga hose. Yang kita pastikan adalah klem di air sistemnya ya, kontak di air sistemnya. Jadi di situ ada hose dan juga ada pipingnya. Untuk klemnya sendiri adalah 1,2 kilo. Kita pastikan toknya seperti itu. Kemudian untuk di yang arah ke turbo, hose untuk ke turbo itu kita pastikan klemnya adalah 0,9 plus minus 0,05 kilo. Jadi
kita bulatkan saja 1 kilo ya untuk toknya. Kita pastikan toknya sudah masuk ke rank semua atau standar semua. Selain itu kita bisa pastikan kondisi hose-hose yang ada di sini apakah aman dan tidak crack. Untuk area kabin kita bisa lakukan pembersihan AC filternya. Jadi filternya itu ada di bawah sini, kita tinggal buka, kita lepas, kemudian kita bersihkan dengan udara bertekanan. Kemudian kita bisa lakukan pengecekan di bagian kabin. Nah, di bagian kabin ini terdiri dari panel-panelnya ya. Jadi kita bisa lihat fungsi panelnya apakah berfungsi dengan baik, seperti lampunya dan lain-lain. Kemudian kita bisa lakukan PPM jika unitnya sudah ready. Baru kita melakukan pengecekan, salah satunya adalah untuk pengetesan brake-nya. Untuk retarder brake-nya itu adalah dengan mengujinya di 1200 RPM. Kita posisikan D dulu ya terlebih dahulu, kemudian kita aktifkan retardernya itu, kemudian kita injak pedal gas mencapai 1200 RPM dulu. Jika unitnya tidak bergerak, itu menandakan kalau brake-nya itu performanya masih bagus. Untuk foot brake-nya itu adalah 1570. Jika tidak bergerak berarti masih bagus ya performa brake-nya. Untuk parking brake-nya itu adalah 1610 RPM. Jika tidak bergerak di RPM seperti itu, maka dipastikan parking brake-nya masih berfungsi dengan baik. Sekarang kita ada di zona ketiga. Zona ketiga ini adalah di bagian kanan engine. Dan di sini kita bisa lakukan penggantian engine oil filter. Jadi ada 4 pieces engine oil filter yang kita bisa ganti di sini. Kita tinggal melepas saja, kemudian kita melakukan penggantian. Setelah itu kita lumasi bagian packingnya. Baru kita rapatkan filternya menyentuh holder. Tapi sebelum itu kita bersihkan dulu bagian holdernya ya. Kita pastikan bersih. Baru kita rapatkan engine oil filternya. Setelah menyentuh bagian holder, baru kita tambahkan 3/4 sampai 1 putaran. Selanjutnya di bagian kanan engine ini juga terdapat fuel pre-filter dan juga main fuel filter. Jadi nanti kita tinggal lakukan penggantian sama seperti di bagian kiri. Di sini juga terdapat 2 water separator, perlakuannya juga sama, kita bersihkan. Selanjutnya kita tinggal lakukan penggantian brake oil filter element. Jadi ada di sebelah sini, kita tinggal buka bagian bawahnya itu ada kunci 27. Setelah kita melepas, kita lakukan penggantian elemen, kemudian mengganti juga o-ring dan backup ringnya. Itu kita kasih grease dulu ya untuk memastikan kalau itu bisa rapat, karena untuk backup ringnya ini karena terpotong jadi biasanya dia sering terlepas ya. Kita gunakan grease untuk melekatkannya. Setelah itu kita pasang, kemudian kita torque 8 sampai 10 kilo. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan untuk belt tension alternator dan juga air kompresornya atau AC. Untuk pengejasannya, untuk alternator kita bisa menggunakan penggaris dan jarak deflectionnya itu adalah 15 mili. Kemudian kita memberikan tekanan 6 kilo dengan menggunakan push-pull scale. Kemudian untuk AC-nya adalah 10 mili, kita menggunakan penggaris juga untuk pengukuran deflectionnya dengan tekanan 6 kilo dengan menggunakan push-pull scale juga. Selanjutnya kita lakukan greasing manual untuk fan hub-nya dan juga untuk tension pulley-nya. Jadi ada di sebelah sini. Untuk fan hub itu hanya ada 1 lubang, kemudian untuk tension pulley-nya ada 2 lubang. Selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan untuk pin di steering linkage ini. Kita bisa perhatikan pinnya apakah terlumasi dengan baik dengan sistem auto loop-nya. Kemungkinan bisa terjadi ada masalah seperti penyumbatan pada hose-nya atau mungkin injektornya yang sudah tidak berfungsi. Selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan kondisi front wheel bearing-nya dengan melihat analisa dari PAP-nya nanti. Setelah kita mengambil samplingnya, baru kita meletakkan drain plug-nya di bagian bawah untuk membuang oli yang ada di wheel hub ini. Untuk torque plug-nya adalah 6 kilo. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan kausan disc brake. Kita tinggal buka nut 36 ini, kemudian disitu akan muncul root. Nah di rootnya itu akan terdapat groove awal itu garis awalnya dan juga groove akhirnya. Jika masih terlihat jika setelah kita tekan rootnya dan masih terlihat di awal, itu berarti kondisi disknya itu masih aman. Kemudian jika kita tekan ke dalam dan ternyata groove-nya itu sudah tidak terlihat sama sekali lagi, itu menandakan kalau kondisi disc brake-nya itu sudah parah atau kausannya sudah cukup besar ya. Jadi mungkin bisa dilakukan penggantian disc brake-nya. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan penggantian rakor elemen. Khusus untuk unit HD di PT Trust ini diberikan tambahan filter rakor ini karena mungkin melihat kondisi fuel sekarang ya. Jadi kita tinggal lepas saja bagian pengunci di atas, kemudian kita tinggal cabut elemennya, dan yang kita lakukan adalah penggantian elemen, kemudian penggantian o-ring di covernya dan juga di penguncinya.
Setelah itu kita bersihkan bagian housingnya ini. Kemudian kita pastikan level front suspensi masih dalam keadaan standar. Sekarang kita ada di zona keempat. Ini adalah center side dari unit. Di sini kita bisa melakukan penggantian transmission oil. Untuk jenis oli transmisinya adalah SI30. Kemudian untuk kapasitasnya full itu adalah 368 liter. Kemudian untuk refillnya adalah 205 liter. Untuk penggantian oli transmisinya kita tinggal lepas saja plug di bagian bawahnya, itu adalah drain plug. Kemudian kita kendorkan bagian plug valve-nya. Setelah itu baru kita lakukan pengisian. Jika sudah di drain semuanya, kita lakukan pengisian di bagian sebelah sini. Untuk levelnya kita pastikan berada di warna hijau ya. Nah, di sini untuk transmisinya sendiri nih ada dua levelingnya, saat engine stop dan juga saat unitnya running atau idling ya. Selanjutnya kita melakukan penggantian transmission oil filter element yang ada di sebelah sini. Jadi ada 4 pieces filter. Nah, untuk penggantiannya sendiri kita tinggal melepas drain plug-nya terlebih dahulu. Kita drain oli yang ada di dalamnya, kemudian kita lepas case-nya. Setelah itu kita bersihkan holder dan juga bagian case-nya tersebut. Baru kita memasang elemennya ke case. Setelah itu kita ganti o-ring yang ada di drain plug dan juga di case-nya. Baru setelah itu kita pasang case tersebut, kemudian kita tork 6-8 kilo. Untuk drain plug-nya itu 5-6 kilo. Setelah itu kita lakukan penggantian transmission and brake cooling oil filter element. Jadi di sini ada 2 pieces. Kita tinggal buka saja baut 22 di atas di covernya. Setelah itu kita lakukan penggantian di elemen filternya. Kemudian kita bersihkan bypass dan juga strainernya. Setelah itu kita pasang kembali. Kemudian kita ganti o-ring tersebut. Kemudian kita pasang cover dan juga kita tork kembali baut 22 tersebut dengan tork 18 kilo. Selanjutnya kita melakukan penggantian untuk steering and hoist filter element. Nah, sebelum kita melakukan penggantian atau melepas cover tersebut, kita release dulu pressernya melalui cap ini. Kita buka secara perlahan. Setelah semua pressernya terrelease dengan baik, baru kita lakukan penggantian. Caranya juga sama. Kita lepas baut 22 tersebut. Setelah itu kita ganti elemen filternya, kita bersihkan strainer dan juga bypassnya. Kemudian kita pasang kembali cover, kita tork kembali dengan 18 kilo. Selanjutnya kita melakukan pembersihan dan pengecekan di strainer transmisinya. Nah, untuk transmission strainer ini berada di bawah transmisi. Kita tinggal melepas saja baut 17-nya, dan di situ ada 4 buah magnetic strainer ya. Jadi kita lepas semuanya, kita lakukan pengecekan dan juga pembersihan. Setelah itu kita lakukan penggantian o-ring dan kita pasang kembali. Dan torknya adalah 7 kilo. Selanjutnya kita lakukan greasing untuk front drive shaft dan juga rear drive shaft-nya. Untuk front drive shaft ini kita bisa lakukan juga pengecekan play-nya. Itu sekitar 15 mili dengan menggunakan penggaris. Itu tinggal kita gerakkan saja drive shaft-nya dengan menggunakan linggis. Setelah itu kita ukur jaraknya, pergerakannya atau play-nya. Itu adalah 15 mili. Nah, itu untuk mengecek kondisi dari dampernya ya. Selanjutnya kita melakukan penggantian untuk breather hydraulic tank-nya. Nah, untuk lokasinya itu ada di atas hydraulic tank ini. Kita tinggal melepas saja nut bagian atasnya, kemudian kita lepas cap-nya atau covernya, baru kita lakukan penggantian breather hydraulic element ini. Kemudian kita pasang kembali seperti semula. Selanjutnya kita melakukan pembersihan untuk breather di transmisi. Jadi peletakannya itu ada di atas transmisinya di bagian sebelah kiri. Kita tinggal melepas saja itu dengan menggunakan kunci 17. Setelah itu kita bisa bersihkan dengan menggunakan oli dan juga fuel bersih. Setelah itu kita semprotkan dari dalam dengan udara bertekanan. Kemudian kita pasang kembali. Selanjutnya kita melakukan pengecekan untuk level oil hydraulic tanknya. Kita hanya tinggal melihat di side gig-nya saja. Selanjutnya kita lakukan penggantian brake oil sub tank. Nah, di sini untuk jenis olinya adalah menggunakan SI30. Kemudian untuk plug-nya di sini kita tinggal buka saja untuk penggantiannya. Kita lepas plug bagian bawah ini, kemudian kita kendorkan untuk plug valve-nya ini. Itu torknya 7 kilo. Kemudian untuk pengisiannya kita tinggal buka cover bagian atas ini. Nah, nanti kita bakal ketemu dengan cap-nya. Kita tinggal buka, kita tinggal isi. Kemudian untuk levelingnya kita tinggal lihat di bagian side gig-nya ini. Nah, untuk levelnya itu kita lihat di sini ada ring hijaunya. Kita tinggal pasin saja dengan level tersebut. Untuk kapasitinya adalah 36 liter.
Selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk pressure gas akumulator. Untuk pengecekannya kita pastikan dulu sudah melakukan release pressure dengan menginjak pedal foot brake-nya sebanyak 30 kali. Nah, di sini bagian untuk akumulator sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini ada 2 buah akumulator, di bagian kiri juga ada 2 buah akumulator. Nah, untuk pengecekannya kita tinggal pasang charging tool akumulatornya di atas itu. Kalau untuk bagian kiri itu di bagian bawah. Nah, nanti tinggal kita pastikan pressernya itu apakah masuk ke rank 61 sampai 65, karena itu menurut ambient temperatur yang ada di lokasi kerja kita ini ya. Jadi kita sesuaikan pressernya itu berdasarkan ambient temperatur di sini. Selanjutnya di sini juga kita lakukan pemeriksaan atau pengecekan di bagian pin, tirut dan juga steering silindernya ya. Jadi kita bisa lihat apakah auto loopnya bekerja dengan baik, melumasi pin yang ada di sini dengan baik. Kemudian kita juga bisa memastikan atau mengecek steering silindernya ini apakah aman, tidak ada kebocoran ya. Selanjutnya kita bersihkan breather yang ada pada fuel tank dengan menggunakan udara bertekanan. Sekarang kita ada di zona 5, dan di zona 5 ini kita bisa lakukan penggantian oli diferensial. Untuk jenis olinya adalah SI50. Untuk kapasitasnya adalah 137 liter. Untuk proses penggantiannya kita tinggal melepas plug drain plug yang ada di bawah sini, tapi sebelum itu kita pastikan pressernya atau temperaturnya, suhunya turun dulu untuk mencegah adanya pressure yang cukup tinggi saat kita membuka drain plug ini. Kita pastikan tampungan sudah berada di bawah, kita siapkan tampungan, setelah itu baru kita lepas drain plug ini. Setelah olinya sudah habis, baru kita pasang kembali drain plug-nya, kita torque 15 kilo. Kemudian kita lakukan pengisian di filling plug ini melalui lubang ini. Setelah itu baru kita torque kembali. Nah, torque-nya itu adalah 15 kilo juga. Selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan pada rear suspensi. Nah, di sini untuk pengecekannya kita bisa melihat ketinggian dari root ini. Jadi kita tinggal melihat bagian bawah sini. Kita pastikan panjangnya itu adalah 199 mili plus minus 10 atau 20 cm ya, sekitar 20 cm. Nah, jika itu tidak standar baru kita lakukan pengejasan. Caranya itu adalah dengan merilis terlebih dahulu nitrogen yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu kita jack ya untuk merilisnya. Setelah itu kita pasang 2 cm atau sekitar 2 cm di blok yang ada di sana. Kita pastikan itu rapat dulu dengan blok yang ada di atas. Jadi setelah kita rapatkan, baru kita lakukan leveling oli dengan cara mengisi olinya. Kemudian setelah level, baru kita isi nitrogennya. Nah, kita pastikan ketinggiannya itu masuk ke rank yang tadi 199 mili atau sekitar 20 sentian. Selanjutnya kita membersihkan breather diferensial, dan caranya sama pada saat kita membersihkan breather transmisi. Di bagian belakang ini kita juga bisa pastikan atau mengecek kondisi lampu yang ada di belakang sini. Apakah berfungsi dengan baik, masih berfungsi semua. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk pin dari rear suspensi dan juga untuk pin vesselnya. Apakah terlumasi atau terlubricating dengan baik ya di sini. Di bagian belakang sini kita juga bisa melakukan pengecekan frame dengan menggunakan color checker. Tapi biasanya sih juga kelihatan ya dengan menggunakan visual check. Selanjutnya kita melakukan visual check untuk rock ejectornya, dan juga kita pastikan rock ejector ini tidak tersangkut saat kita ayunkan seperti ini. Nah, jika itu aman, berarti rock ejectornya masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada recovery oil leaking from floating seal pada rear wheel. Selanjutnya kita melakukan penggantian untuk oli final drive-nya. Untuk jenis olinya adalah SI50. Di sini kita tinggal melevelkan saja ya posisinya. Ini adalah garis untuk levelnya. Kemudian ini untuk plug pengisian dan juga untuk pengambilan samplingnya kita bisa lakukan di sini dengan menggunakan suction valve-nya atau vacuum pump. Kemudian di sini adalah untuk drain plug-nya. Jadi posisinya itu kita harus posisikan rata. Bagian drain plug-nya ini rata di bawah sini, dan juga untuk pengisiannya juga rata ya sudah. Oke, setelah itu baru kita drain oli yang ada di dalam final drive ini. Untuk pengetokan plugnya di bagian filling ini itu adalah 15 kilo, kemudian untuk drain plugnya adalah 5-6 kilo. Jadi seperti itu video kita mengenai periodical service mayor. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun informasi yang saya sampaikan.
Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.